Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan buku yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari. Di sini saya Raihan akan menyampaikan sinopsis dari buku dengan judul Catatan Buat Emak. Di sini saya Sabila akan menyampaikan buku kedua yang berjudul Lintang Kemukus Dini Hari. Di sini saya Risla akan menyampaikan sinopsis buku 3 yang berjudul Jantera Biang Lala. Catatan buat emak. Pada suatu hari, ada sebuah desa bernama Dukuh Paruk. Pada saat itu, keadaan Dukuh Paruk sedang kemarau dan paceklik. Untuk mengambil singkong pun, Rasus, Warta, dan Darsun harus mengencingi tanahnya agar lunak dan singkong dapat diambil. Setelah itu, mereka pergi menghampiri Serintil yang berada di bawah pohon nangka. Serintil bersama teman-temannya, Rasus, Warta, dan Darsun, sedang bermain bersama. Serintil menari ronggeng, sedangkan ketiga laki-laki itu mengiringinya dengan suara dari mulut mereka. Serintil menari dengan baik, seperti seorang penari ronggeng yang sudah berpengalaman. Tidak sengaja, kakek Serintil, Sakarya, melihat kejadian itu. Sakarya sangat terkejut ketika melihat cucunya sedang menari seperti seorang penari ronggeng. Dia berpikir bahwa cucunya telah dirasuki oleh indang ronggeng. Di situ Sakarya bergegas menemui dukun ronggeng, yaitu Kartaraja. Lalu ia menceritakan semua tentang Serintil, dan akhirnya Kartaraja setuju untuk mengasuhnya. Pada hari yang baik, Sakarya menyerahkan Serintil kepada Kartaraja untuk diasuh selama 11 tahun. Ronggeng di Dukuh Paruk sudah tidak ada lagi, tetapi sekarang keberadaan Serintil kembali menghidupkan Dukuh Paruk. Rasus yang mendengar kabar tersebut sedih dan sangat kecewa karena nantinya Serintil akan menjadi milik semua orang. Sebagai calon ronggeng, Serintil harus melakukan syarat agar sah menjadi ronggeng. Serintil harus melakukan upacara pemandian di depan makam Ki Sancamengala, dan Serintil berhasil melakukan syarat tersebut walaupun harus merasakan rasa kesakitan. Selanjutnya, syarat terakhir Serintil adalah melakukan sayembara buka kelambu. Di sini laki-laki yang membayar uang paling banyak akan memenangkan keperawanan Serintil. Rasus sangat cemburu dan sakit hati setelah mendengar sayembara tersebut. Rasus tidak sudi ada laki-laki yang menodai Serintil. Rasus sangat menghormati Serintil karena Rasus mendapat gambaran tentang emaknya yang keberadaannya tidak diketahui oleh Rasus. Rasus mendapatkan cerita dari neneknya tentang kedua orang tuanya yang mati karena keracunan pada saat bencana tempe bongkrek yang terjadi 11 tahun yang lalu. Bencana ini meracuni dan menewaskan banyak warga, termasuk kedua orang tua Serintil dan Rasus. Ada dua versi kisah tentang apa yang terjadi dengan emaknya Rasus. Kisah yang pertama ialah emaknya dibawa oleh Pak Mantri dan dirawat olehnya. Sedangkan kisah yang kedua adalah jasad emaknya yang dijadikan objek penelitian oleh dokter. Nah, tibalah malam buka kelambu. Sayembara tersebut dimenangkan oleh Dower dan juga Sulam. Tetapi Serintil meminta Rasus untuk melakukan malam buka kelambu itu tanpa sepengetahuan orang-orang. Setelah kejadian itu, bukan merasa senang, melainkan kecewa dan benci terhadap Serintil. Gambaran emaknya yang ada pada diri Serintil perlahan-lahan mulai menghilang. Akhirnya Rasus pergi dari Dukuh Paruk untuk mencoba menghilangkan bayangan Serintil dari hati dan pikirannya. Rasus menetap dan bekerja di Kecamatan Dauan, tepatnya di Pasar Dauan. Di sana Rasus belajar bahwa nilai-nilai yang biasa dilakukan di Dukuh Paruk tidak berlaku di semua tempat. Hari demi hari, Serintil semakin terkenal.
Semakin banyak laki-laki yang terpikat olehnya dan melakukan hal yang tidak senonoh kepada dirinya. Tetapi Serintil hanya membiarkannya. Tahun 1960, Kecamatan Dauan menjadi tidak aman karena sedang maraknya perampokan, dan pada saat itu pula Rasus bertemu dengan Sersan Slamet. Rasus diajak untuk menjadi pembantu tentara dan Rasus dengan senang hati menerimanya. Suatu ketika, Rasus sedang berpatroli dengan Kopral Pujo di Dukuh Paruk. Rasus melihat segerombolan perampok yang ingin merampok rumah Kertaraja dan Serintil. Dengan keberanian dan bantuan dari timnya, Rasus berhasil menyelamatkan Kertaraja dan Serintil. Setelah kejadian itu, Rasus memutuskan untuk menetap sementara sambil mengurus neneknya. Serintil sangat bahagia ketika Rasus dan ia melayani Rasus layaknya seorang istri. Selama menetap di kampung, Serintil berkata kepada Rasus bahwa ia ingin mendampingi hidupnya dan ingin memiliki keturunan bersamanya. Ia juga rela meninggalkan pekerjaannya. Tetapi Rasus menolaknya karena Rasus merasa permintaan Serintil hanya keinginan sesaat. Pada suatu pagi, Rasus tetap bertekad untuk meninggalkan Dukuh Paruk dan kembali ke teman-teman tentaranya bersama Sersan Slamet. Begitulah sinopsis dari buku pertama Catatan Buat Emak dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Pada bagian buku Lintang Kemukus Dini Hari menceritakan kehidupan seorang ronggeng di Dukuh Paruh yang dikenal sebagai Serintil. Serintil sangat dihormati di Dukuh Paruh karena statusnya sebagai ronggeng adalah suatu kebudayaan yang melekat sejak masa Ki Saca Menggala sebagai pemangku ronggeng. Tetapi ketenaran Serintil perlahan membuat Serintil kehilangan kebebasan sejatinya. Bahkan Serintil harus merasakan kesedihan dan kekecewaan karena ditinggal oleh Rasus, laki-laki yang ia cintai. Keputusan Rasus meninggalkan Serintil adalah keputusan yang patuh karena Rasus menyadari bahwa ia tidak bisa memiliki Serintil karena Serintil adalah seorang ronggeng yang tugasnya tidak lebih dari menarik hati laki-laki dan melayaninya. Berlatar di dusun kecil Dukuh Paruh pada tahun 1963 sampai 1966, tentu banyak hal terjadi pada Serintil yang sangat mengesankan, mulai dari ditinggalnya Serintil oleh Rasus sehingga menimbulkan rasa kecewa dan beberapa saat menolak meronggeng. Selanjutnya kedatangan Marsusi kepada Serintil tetapi berakhir pada penolakan dan pembalasan pada Serintil dengan mempermalukannya kembali. Diangkatnya Goder sebagai anak Serintil karena Serintil sangat bahagia bila dekat dengan Goder. Selain itu, Serintil juga mementaskan ronggeng pada perayaan Agustusan bersama Sakum dan kelompok ronggengnya. Pada perayaan ini juga Serintil bertemu dengan Tri Murdoyo, seorang orkes keroncong. Selanjutnya Serintil melakukan pengalaman yang berharga sebagai gowok bagi waras. Dan terakhir yaitu malapetaka yang terjadi pada Serintil dan Dukuh Paruh, yaitu adanya propaganda politik yang berdampak Serintil menjadi tahanan dan punahnya Dukuh Paruh ditelan api. Sekian sinopsis dari cerita Lintang Kemukus Dini Hari. Jantera Biang Lala. Pada tengah malam Februari 1966, Dukuh Paruk menjadi tempat yang sangat memperhatikan setelah sebelumnya terjadi bencana besar, yaitu pembakaran rumah penduduk akibat Kisru 1965. Dukuh Paruk yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban. Rumah dan harta benda semua habis terbakar. Beruntung bagi Dukuh Paruk karena orang-orang sudah terbiasa menerima musibah. Musibah kali ini sungguh di luar dugaan mereka. Mereka harus tinggal dan makan seadanya. Beberapa bulan kemudian, Sakarya, Kartareja, dan yang lainnya dibebaskan. Tetapi
mereka pulang tanpa Serintil dan orang-orang Dukuh Paruk. Tidak ada yang menanyakan kemana Serintil berada. Itu karena Serintil masih ditahan di tempat yang tidak Sakarya dan rombongan lainnya ketahuan. Dukuh Paruk yang miskin didatangi seorang pemuda yang gagah berseragam. Semula semua orang menjadi takut dan enggan tersenyum. Meringkuk, takut seperti tikus dalam cakar kucing buas meskipun yang datang itu adalah Rasus. Orang-orang Dukuh Paruk ternyata masih trauma apabila ada orang berseragam datang, tetapi yang membuat hati mereka tersenyum lagi adalah Rasus yang masih mau peduli dengan tempat kelahirannya. Rasus masih seperti yang dulu dan kedatangannya kali ini untuk menjenguk neneknya yang kritis. Tidak lama kemudian nenek Rasus meninggal dunia dan Rasus harus kembali menjalankan tugasnya. Sebelum pergi ke Sakarya meminta bantuan untuk Rasus untuk membebaskan Serintil. Tidak lama kemudian Serintil kembali pulang ke Dukuh Paruk. Serintil lemas, tidak berdaya karena kelelahan karena ia pulang dengan berjalan kaki. Sejak kepulangannya, sikapnya berubah, ia lebih banyak diam walaupun sudah keluar dari tahanan. Serintil masih tetap harus melapor ke tempat di mana ia ditahan. Serintil sudah mulai bisa tersenyum ketika melihat Gorder anak Tampi. Serintil memutuskan untuk mengasuh Gorder. Cobaan kembali datang ketika Serintil diajak oleh Marsusi untuk melapor ke Dawan tempat di mana Serintil pernah ditahan. Setelah pulang Serintil ternyata diajak pergi ke suatu tempat oleh Marsusi. Untuk bagi Serintil karena akibat kecerobohan Marsusi, Serintil jatuh dari motor sementara Marsusi terus berjalan. Serintil yang penuh luka masih belum aman karena Marsusi kembali mencarinya dengan nafsu birahi yang menggebu. Tetapi datang seorang yang mau menolong orang itu adalah dari dusun yang masih sedari kelurahan dengan Serintil. Hati Serintil pun mulai bisa terbuka ketika melihat Bajus. Bajus adalah seorang pekerja proyek pembangunan irigasi. Serintil ternyata menaruh hati kepada lelaki itu. Ia sangat berharap impiannya menjadi ibu rumah tangga dapat terwujud bersama Bajus. Serintil mengenal Bajus sebagai pribadi yang baik, terlebih sikapnya terhadap Serintil. Serintil yang yakin bahwa Bajus adalah orang yang merubah hidupnya harus kembali merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Bajus ternyata menawar Serintil kepada bosnya. Bajus kini berubah menjadi beringas dan memarahi Serintil apabila menolak permintaan bosnya. Akibat tekanan batin yang mendalam, Serintil menjadi lupa ingatan. Suatu ketika Rasus pulang dari menjalankan tugasnya, namun hati Rasus sangat terkejut ketika mendapat Serintil lupa ingatan. Serintil pun dibawanya berobat ke dokter jiwa. Akhirnya Rasus mempunyai tekad yang besar dalam dirinya untuk membawa Dukuh Paruk menjadi lebih baik. Sekian cerita sinopsis yang berjudul Jantera Biang Lala. Mungkin sekian pemaparan sinopsis dari buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.